Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pembaruan pikiran. Dan kita akan terus belajar semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, ada satu hal yang dapat menghentikan semua pertumbuhan di tingkat roh dan jiwa kita. Adalah sifat yang protektif, memproteksi, sifat defensif. Sifat yang seringkali ngomong, memang aku adanya seperti ini kok. Memang aku gak mau berubah, mau apa? Oh, aku dari sononya seperti itu. Kalau Bapak Ibu sering berkata seperti itu, artinya itu adalah sifat yang memproteksi diri untuk mengalami perubahan. Akhirnya apa orang seperti itu? Susah sekali mendapat teguran, susah sekali mendapat nasihat, karena dia akan proteksi dirinya. Orang-orang yang memproteksi dirinya biasanya dengan marah, biasanya dengan cuek, karena dirinya tetap merasa benar sendiri. Orang-orang model begini adalah orang-orang yang tidak mau berubah, yang susah sekali menerima nasihat dan didikan. Kalau kita ini nggak mau terima nasihat, kita nggak mau terima didikan, dan kita proteksi dengan marah, tersinggung, nggak terima, itu artinya kamu sedang tidak sehat jiwamu. Dan harus dipulihkan. Harus kita mau terima nasihat dari siapapun juga untuk membuat kita itu bertumbuh kuat di dalam Kristus. Di Amsal 18 ayat 19, saudara yang dihianatin lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Ada orang yang kasih palang dalam hidupnya karena mungkin jiwanya pernah disakitin, dihianatin, dilukain dan lain sebagainya. Akhirnya gak mau terima nasihat, akhirnya gak mau terima didikan, dan pertengkaran jadi palang gapuranya dari sebuah puri. Akhirnya dia marah, kesel, ribut, geger. Karena apa? Dia memproteksi dirinya, gak mau terima perubahan di dalamnya. Orang-orang yang seperti ini susah sekali mengalami pertumbuhan secara rohani. Kita itu harus memiliki hati yang mau berubah dari hari ke hari. Supaya pikiran kita ini yang gak benar, semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa seperti yang Tuhan mau. Kalau tidak, hidup kita akan terus susah. Hidup kita akan terus babak belur terus. Sekarang buka di Amsal pasal yang ke-9 ayat 7-9. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Orang tuh kalau susah menerima didikan, akhirnya apa? Nyerang balik biasanya. Ada beberapa orang yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan lewat khotbah saya. Dia pasti gak terima dan pasti ngelawan. Nyerang balik, bisa serang adalah pribadi saya sendiri. Karena orang yang susah terima didikan tuh, dia akan suka menjelekkan orang lain. Apalagi orang yang susah ditegur, dinasihatin gitu. Dia akan serang balik, cari kelemahan kita. Dia akan rendahkan kita. Ini adalah orang-orang pencemooh nih. Siapa mendidik pencemooh, yang mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik akan mendapat celah. Susah, orang yang gak mau dapat didikan itu susah berubah. Karena dirinya sendiri selalu merasa benar, selalu merasa mampu, selalu merasa hebat, selalu merasa sukses. Padahal di hadapan Tuhan, dia sedang babak belur, jiwanya sedang sakit. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihi. Berilah seorang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah seorang besar, maka pengetahuannya akan bertambah. Kalau kita didik orang yang susah dididik, diajari, nasihatin, ya percuma, sia-sia. Justru kita akan dibenci. Seringkali kita negur seseorang dan orang itu tersinggung, malah dia benci sama kita. Orang-orang kayak begitu, itu seperti anjing kembali muntahannya. Percuma, sia-sia dikasih kebenaran. Udah, cuekin saja, gak usah dipikirin. Seringkali saya kalau didik orang atau muridin orang yang gak mau nurut, gak mau diajarin, ya saya tinggalin. Buang waktu, percuma, sia-sia. Diomongin berbuih-buih, tetap bela dirinya bahwa dirinya paling benar, dirinya paling suci, dirinya paling berkenan. Tidak bisa. Kita harus memiliki roh yang lemah lembut, roh yang mau dididik, roh yang rela untuk terima nasihat dan teguran. Baru kita ini kalau mau terima didikan, nasihat dan teguran, kita akan mudah sekali berubah. Tapi kalau kita dinasihatin malah marah, ditegur gak terima, pindah gereja, sakit hati. Ditegur pasangannya, marah gak terima, malah bentak-bentak. Itu artinya jiwamu sedang sakit, gak bener itu.
perlu diberesin di hadapan Tuhan. Kalau tidak, nanti pertumbuhan rohani dan jiwamu akan terganggu. Bisa saja kelihatan tubuhmu dewasa, udah tua, tapi jiwamu masih anak-anak yang tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Sekarang buka di Amsal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa yang mendengarkan nasihat dia bijak. Kita itu kalau ada orang nasihatin tuh harus diterima dengan baik. Orang seringkali, saya ini gak bikin kesalahan malah ditegur. Ya saya terima nasihatnya, saya gak perlu sakit hati. Tapi kalau kita ini salah ditegur, ya tak malah kita terima, kita harus berubah. Jangan malah kita ini malah merasa benar dan gak terima. Orang itu kalau merasa punya segala sesuatu, merasa bisa segala sesuatu, merasa di atas segala sesuatu, itu susah terima nasihat, susah terima saran, karena merasa benar, merasa hebat. Padahal jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Karena orang-orang yang merasa pintar itu jalannya udah benar, pada ujungnya adalah hancur dan kekacauan. Kalau kita ini menganggap diri kita ini benar dalam setiap tingkah laku kita, padahal itu salah di hadapan Tuhan, kita anggap benar terus, kita termasuk di hadapan Tuhan adalah orang yang bodoh. Bagaimana mungkin orang yang bodoh bisa dipercayakan Tuhan? Kita harus memberi hati kita ini rela untuk dididik dan dinasihatin. Terutama Bapak Ibu ini, puji Tuhan yang mau dengerin apa yang saya sampaikan ini, berarti Bapak Ibu menerima kebenaran, dan saya percaya semakin hari semakin memiliki hati yang bijaksana. Amin. Di Amsal 10 ayat 8, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Perhatikan baik-baik ini. Selalu orang-orang bodoh ini dikonfrontasi, tetapi susah. Karena dia merasa benar, dia akhirnya menempuh jalannya sendiri. Susah sekali. Ada orang-orang tertentu yang merasa benar itu dinasihatin itu susah sekali. Ngelawan terus. Orang-orang model begini jauh lebih baik kita tinggalkan daripada kita sendiri terjebak dalam jengkel. Karena menasihatin orang bodoh itu sama saja percuma, seperti anjing kembali ke muntahannya, seperti babi kembali ke kubangannya. Udah ngomongin luar biasa, dinasihatin tetap aja melakukan yang sama, melakukan dosa yang sama, melakukan pelanggaran yang sama. Daripada kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, didoain saja, diserahkan kepada Tuhan. Kalau orang itu hatinya gak mau bertobat, kita nasihatin kayak apapun juga ya susah bertobat. Orang bertobat itu karena benci dan jijik akan dosanya. Orang-orang yang hatinya lembut, yang mau dididik dan dinasihatin, ini adalah orang-orang yang bisa mau berubah, ambil keputusan untuk berubah. Di Amsal 11 ayat 14, jikalau tidak ada pimpinan atau nasihat, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Kita itu membutuhkan penasihat di sekeliling kita. Kita harus izinkan, kalau perlu itu ada mentor yang nasihatin, ada guru, ada pembimbing rohani, supaya hidup kita itu gak liar. Semakin kita banyak penasihat di sekeliling kita, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita akan terhindar dari kehancuran, dari kekacauan. Karena kita ini kekacauan, kita mengalami kekacauan dan kehancuran karena keputusan kita ambil sendiri. Kita bertindak sendiri, kita melakukan seperti yang kita mau, tahu ujungnya malah babak belur dan hancur-hancuran. Semakin kita ini banyak penasihat di sekitar kita, apalagi ada mentor yang membimbing, yang mengarahkan setiap hari, yang bagi orang hidupnya hancur berantakan, hidupmu akan semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin sempurna seperti apa yang Tuhan mau, melakukan kehendaknya dan menyenangkan apa yang Tuhan mau. Amsal 12 ayat pertama, ada suatu peringatan yang tegas nih dalam ayat ini nih. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa mencintai teguran adalah dungu. Orang yang mencintai didikan itu, dia mencintai pengetahuan. Dia artinya menerima semua teguran, nasihat diterima dengan baik. Orang yang gak mau terima teguran, kata Alkitab adalah dungu, orang bodoh. Seringkali kalau kita ditegur itu rasanya kayak direndahkan, rasanya kayak nggak diwongke, dimarahin atau dihukum. Tapi sebenarnya waktu kita mendapat teguran itu sebenarnya itu adalah hal yang bagus buat manusia, jiwa kita, supaya kita koreksi diri loh. Kalau salah ya berubah. Kalau salah ya harus kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus, berubah. Nah, kalau kita ini salah nggak ditegur ya ujung-ujungnya kita akan sesat, ngawur, bisa menjadi rusak dan kacau.
Makanya Tuhan izinkan orang-orang di sekitar kita itu dipakai Tuhan untuk memurnikan kita, untuk menegur, menasihatin, supaya hidup kita semakin hari semakin memiliki hikmat dan kebijaksanaan, hidup kita semakin hati-hati, dan jiwa kita semakin hari semakin bertumbuh ke arah kedewasaan seperti Yesus Kristus Tuhan. Kita harus mengizinkan di lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, menasihatin, mendidik, menegur. Semua teguran yang sifatnya baik buat jiwa kita, terima dengan baik, untuk koreksi diri supaya kita semakin hari semakin berubah seperti yang Tuhan mau. Ini kita akan lihat orang-orang yang harus mengalami perubahan, menghadapi kelakuan-kelakuan orang yang harus diubah sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat yang panjang sekali. Buka bersama saya di Amsal 13 ayat pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Kalau kita mau bijaksana, kita dengerin didikan. Anak-anak dengerin didikan orang tuamu, papi mamimu. Dengerin mereka, nasihat mereka. Karena tidak ada papi mami yang mau jerumuskan anak-anaknya menjadi bejat, rusak, liar, kasar, kacau, itu tidak ada. Dengerin nasihat mereka. Yang baik diambil, lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita ini ngelawan, malah nyerang balik, mencemooh, merendahkan orang yang mendidik kita, menasihatin kita, menegur kita, akhirnya apa? Kita adalah menjadi seorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita didapati menjadi orang yang bebal, susah untuk diubah Tuhan. Sekarang buka di Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Ini orang yang mengabaikan didikan, dia akan ditimpa kemiskinan dan cemooh, dipermalukan. Tapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormatin. Orang yang mengindahkan teguran, ditegur, dicek nih. Oh, saya kok ditegur, ini ada yang salah nih. Ya berubah, ambil keputusan untuk berubah. Oh, saya ini benar kok ditegur. Ya belajar rendah hati, nggak usah marah-marah, nggak usah sakit hati. Orang yang seperti ini pasti akan dipromosi Tuhan, pasti akan dihormatin. Tapi kalau males diajarin, susah, bantah terus, ngelawan terus diajarin, ya pasti ujungnya ada kemiskinan, mengikutin dan dipermalukan, dicemooh oleh orang lain. Kita harus ngerti supaya kita semakin hari berjalan seperti yang Tuhan mau. Amsal 15 ayat yang ke-10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Memang ada orang-orang yang sudah hidupnya kacau, hidupnya ngawur, itu perlu dididik dengan keras. Tapi waktu dapat didikan yang keras, Bapak Ibu bersyukur ya. Dengerin khotbah saya itu karena ketus ya. Banyak orang bilang marah-marah, saya itu nggak marah-marah. Saya itu marahin kelakuan orang yang kelakuannya bejat-bejat itu loh. Ngelakuin pekerjaan setan itu loh, marahin. Saya itu mengasihi Anda. Saya kan hari ini ngomongnya manis kan, ngomongnya lembut kan. Tapi ada saat tertentu ya memang saya itu dipakai Tuhannya seperti itu. Bukan berarti saya marahin Bapak Ibu. Saya itu mengasihi Bapak Ibu. Tenang saja. Kalau ketemu saya, pasti saya kasih brownies. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Kadang orang yang mudah bebal harus dididik dengan keras supaya sadar nih. Kayak Paulus itu kan orangnya keras itu, makanya sampai dibikin buta ketemu Tuhan. Diajarin keras, makanya dia orang komitmen sekali. Terlihat dari tulis-tulisan Paulus, pengajaran-pengajaran Paulus, dia orang yang benar-benar tidak kompromi dengan dosa. Dia orang yang benar-benar ngidupin kebenaran. Kalau kita ini udah dipulihkan Tuhan, kalau dulu sebelum kenal Tuhan itu kita memiliki perangai yang buruk, yang kasar gitu ya. Ketika kamu dipulihkan Tuhan, kamu menjadi orang yang radikal ikut Tuhan loh. Kalau Bapak Ibu hidupnya udah nyaman, baik-baik, ya lemah lembut, Tuhan pakai kamu menjadi orang yang lebih berhikmat dan bijaksana lagi. Tuhan pakai kita dengan cara yang unik. Tuhan pakai kita ketika kita bertobat, selalu masih ada latar belakang yang di masa lalu. Masa lalu yang buruk itu diubah menjadi masa depan yang baik. Dan Tuhan pakai dengan caranya yang hebat, caranya yang dahsyat. Tenang saja ikut sama Tuhan. Kalau kita mau terima didikan, kita mau terima nasihat, kita mau terima teguran, ya kita pasti akan diberkati, dipromosi. Tapi kalau kita nggak mau terima teguran, kata kitab Amsal, engkau akan mati. Amsal 15 ayat 12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Orang pencemooh ya kerjaannya
ngelawan orang lain, menjelekkan orang lain, merendahkan orang, bagaimana dia berkumpul dengan orang yang penuh bijaksana? Dia kumpulnya segerombolan. Burung Raja Wali dia terbang sendirian, dia ngumpulnya sama Raja Wali. Burung Gagak kumpul sama Gagak. Burung Gereja ngumpulnya di kabel telepon. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat itu banyak. Hidup kita akan semakin hari semakin sukses kalau kita banyak penasihat. Kalau kita merancangkan segala sesuatu, kalau penasihatnya banyak, semakin sukses dan berhasil. Tapi kalau kita lakukan sendiri, akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang merasa benar dan ujungnya malah ngawur. Di Amsal 15:31-33, orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Di Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Terima teguran, terima nasihat. Kalau salah, kita ini kan gak bisa menilai diri kita sendiri. Kalau kita salah, ya kita bertobat dan berubah. Terima semua nasihat, apapun yang baik dari orang lain, terima dan lakukan sebagai proses untuk kita berubah, supaya jiwa kita, roh kita bertumbuh terus ke arah Yesus Kristus. Semakin hari kita semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Semakin hari semakin pikiran, kemauan, kehendak kita semakin hari selaras seperti apa yang Tuhan mau. Cara pandang kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan merasa, kita tidak akan bisa benar, kita nggak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Kita masih punya kelemahan, kekurangan yang kita perlu nasihat dan didikan. Kadang perlu teguran pada titik tertentu supaya kita ini sadar diri bahwa kita ini sudah salah. Semakin kita mau terima nasihat dari orang lain, kita mau terima masukan, kita mau teguran, itu akan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau kita memproteksi diri kita dengan marah, tersinggung, sakit hati, jangan harap manusia roh mau bertumbuh, malah tambah hari tambah kerdil, tambah mati. Ujungnya suatu hari jiwamu akan ditolak Tuhan. Bapak Ibu, izinkan semua yang terbaik yang datang daripada Tuhan itu datang kepada kita. Kadang seringkali Tuhan kirim segala sesuatu yang baik itu lewat teguran dan nasihat, supaya kita ini menjadi lebih baik lagi, supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan hatimu terus dikoreksi oleh firman Tuhan. Izinkan jiwamu semakin hari semakin dimurnikan, semakin dibawa pada pusat kehendak Tuhan. Dan ujung dari kehidupan kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita akan menjadi orang Kristen yang berubah terus, melakukan kehendak Allah yang sempurna. Semakin hari, semua tindakan kita, perbuatan kita, tutur kata kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan, akan mencerminkan Kristus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Jiwa kita semakin makmur, kita semakin diberkati, semakin penuh dengan kasih karunia Tuhan, semakin penuh dengan kasih karunia yang datangnya daripada Allah sendiri, sehingga kita semakin dikasihi orang lain dan dikasihi Tuhan. Amin. Izinkan segala sesuatu yang datang kepada kita itu terima dengan baik. Kalau yang buruk ditolak, kalau didikan nasihat diterima dengan baik. Itulah yang akan mengubah yang di dalam diri kita. Semakin hari kita semakin berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Terima, jangan benernya sendiri, jangan merasa hebatnya sendiri, jangan mampu, merasa kaya, merasa punya uang, merasa punya jabatan, merasa punya segala sesuatu sehingga kita lakukan semau kita sendiri. Tapi ujungnya malah menyesatkan. Buat apa? Ujungnya kalau kita melakukan mau kita sendiri tanpa tanya Tuhan dulu, tanpa melakukan apa yang seperti Tuhan mau, kalau ujung dari hidup kita ditolak Tuhan kan percuma, sia-sia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus tambah menyenangkan Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan diuntungkan, Tuhan dimuliakan. Hidup kita semakin hari semakin berjalan seperti yang Tuhan mau. Amin. Kita besok lanjutkan lagi. God bless you.